Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SAMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asos Profesor Dr. Abdul Aziz BA Magi. Yang saya hormati dosen pembimbing tugas akhir saya, Ibu Nur Fatimah MPD serta Ibu Ivon Hafidlatil Kiromi MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan kedua orang tua saya tercinta. Perkenalkan, nama saya Siva Indana Setiawati, NPM 221201480490 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Permainan Halang Rintang dan Pengembangan Motorik Kasar di TK PKK Ar-Rahmah. Alasan saya memilih judul ini adalah karena berdasarkan hasil observasi awal, kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di TK PKK Ar-Rahmah belum berkembang secara optimal dan permainan halang rintang belum diterapkan secara rutin dalam pembelajaran. Padahal permainan halang rintang memiliki potensi dalam melatih keseimbangan, koordinasi, kelincahan, dan kekuatan otot besar anak. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti implementasi serta dampaknya terhadap perkembangan motorik kasar anak. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang penelitian ini. Anak usia dini berada pada masa golden age atau masa keemasan yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan moral. Salah satu aspek yang sangat penting adalah perkembangan motorik kasar yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan. Perkembangan motorik kasar yang baik akan mendukung kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta aktivitas sosial. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar anak usia dini masih berada pada kondisi yang beragam, sehingga anak membutuhkan stimulasi yang tepat melalui kegiatan bermain aktif agar kemampuan motoriknya dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di TK PKK Ar-Rahmah, ditemukan bahwa sebagian anak usia 5-6 tahun masih mengalami kesulitan dalam melakukan beberapa aktivitas motorik kasar, seperti menjaga keseimbangan, mengkoordinasikan gerakan tubuh, serta melakukan aktivitas fisik dengan lincah. Selain itu, kegiatan motorik kasar yang dilakukan di sekolah masih bersifat umum dan belum dirancang secara khusus, terstruktur, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Salah satu kegiatan yang berpotensi untuk mengembangkan kemampuan tersebut adalah permainan halang rintang, karena permainan ini melibatkan berbagai aktivitas fisik seperti melompat, merangkak, berlari, dan menjaga keseimbangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi permainan halang rintang sebagai strategi dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar pada anak usia 5-6 tahun di TK PKK Ar-Rahmah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 2 pertanyaan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi permainan halang rintang sebagai strategi pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di TK PKK Ar-Rahmah. Implementasi yang dimaksud meliputi proses pelaksanaan kegiatan permainan halang rintang dalam pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan permainan halang rintang terhadap perkembangan motorik kasar anak. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan kemampuan anak dalam melakukan berbagai gerakan seperti berlari, melompat, menjaga keseimbangan,
dan koordinasi tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dua hal utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi permainan halang rintang sebagai strategi dalam mengembangkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun di TK PKK Ramah. Implementasi ini meliputi proses pelaksanaan kegiatan permainan halang rintang yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran anak. Yang kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dampak dari penerapan permainan halang rintang terhadap perkembangan motorik kasar anak. Dampak tersebut dapat dilihat dari perubahan kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas fisik seperti berlari, melompat, menjaga keseimbangan, serta koordinasi gerakan tubuh. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permainan halang rintang memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia menunjukkan bahwa permainan halang rintang mampu meningkatkan keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi gerak anak. Penelitian lain dilakukan oleh Malevi, Hilma, dan Nuraida juga menunjukkan hasil serupa, yaitu adanya peningkatan kemampuan motorik kasar anak setelah diterapkan permainan halang rintang dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa aktivitas bermain yang melibatkan gerakan fisik mampu memberikan stimulasi yang baik bagi perkembangan motorik kasar anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut implementasi permainan halang rintang dalam perkembangan motorik kasar anak usia dini. Bermain merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Melalui bermain, anak dapat belajar dengan cara yang menyenangkan serta mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Menurut Froebel, bermain merupakan aktivitas alami anak yang membantu mereka memahami dunia di sekitarnya. Piaget menjelaskan bahwa melalui bermain, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan membangun pengetahuan baru. Sedangkan Vygotsky menekankan bahwa bermain membantu anak mengembangkan kemampuan sosial melalui interaksi dengan teman sebaya. Permainan edukatif merupakan kegiatan bermain yang dirancang secara terencana untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak usia dini. Permainan ini tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga mengandung nilai pendidikan yang dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Melalui permainan edukatif, anak dapat belajar secara aktif melalui pengalaman langsung sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna dan sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Permainan halang rintang merupakan salah satu bentuk permainan edukatif yang melibatkan berbagai aktivitas gerak seperti berjalan, berlari, melompat, merangkak, serta menjaga keseimbangan. Aktivitas tersebut termasuk dalam keterampilan motorik kasar karena menggunakan otot-otot besar tubuh. Melalui permainan halang rintang, anak dapat melatih kekuatan otot, koordinasi gerakan tubuh, serta meningkatkan kelincahan dan keberanian dalam melakukan aktivitas fisik. Pengembangan motorik kasar merupakan proses stimulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak anak yang melibatkan otot-otot besar seperti tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh. Kemampuan motorik kasar sangat penting karena berkaitan dengan kesiapan fisik anak dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari maupun kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan kami adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana permainan halang rintang diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Jadi, fokusnya bukan menguji hipotesis, tetapi menggambarkan secara sistematis pelaksanaan permainan dan perkembangan motorik anak. Subjek penelitian adalah
anak-anak kelompok B di TK PKK Ar-Rahmah karena mereka sudah siap secara fisik, sosial, dan emosional untuk mengikuti permainan halang rintang. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di TK sangat penting. Peneliti melakukan observasi langsung pada kegiatan permainan halang rintang, mencatat aktivitas anak, interaksi guru anak, dan respon motorik kasar. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru dan kepala sekolah untuk memahami perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan dokumen pendukung juga digunakan untuk memperkuat data. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber agar lebih komprehensif. Data primer berasal dari observasi langsung, kegiatan permainan, dan wawancara dengan guru serta kepala sekolah. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, meliputi RPPH, dokumentasi foto atau video, dan catatan perkembangan anak. Dengan kombinasi data primer dan sekunder ini, kami bisa memastikan hasil penelitian lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat langsung aktivitas dan kemampuan motorik kasar anak. Wawancara semi-struktur dilakukan untuk memperoleh pandangan guru dan kepala sekolah tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan. Dokumentasi berupa foto, video, RPPH, dan catatan perkembangan anak digunakan untuk mendukung dan memverifikasi hasil observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang bersifat interaktif dan berkelanjutan. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, kondensasi data untuk memilih dan menyederhanakan data yang relevan. 3. Penyajian data secara sistematis dalam bentuk naratif, tabel, atau deskripsi agar mudah dianalisis. Terakhir, penalikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memastikan data akurat dan dapat dipercaya, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, membandingkan informasi dari guru, siswa, dan dokumentasi kegiatan. Triangulasi teknik menggunakan berbagai metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Strategi ini mengurangi subjektivitas dan meningkatkan keabsahan data, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Kesimpulannya, permainan halang rintang dapat digunakan sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk membantu mengembangkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun melalui kegiatan bermain yang melibatkan berbagai gerakan seperti berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan. Anak dapat melatih kekuatan otot serta koordinasi gerak tubuhnya. Oleh karena itu, permainan halang rintang dapat menjadi kegiatan yang efektif dan menyenangkan untuk stimulasi perkembangan motorik kasar anak. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar proposal penelitian ini dapat diterima dan dilanjutkan ke tahap penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini juga dapat saya selesaikan dengan baik hingga mencapai kelulusan. Atas perhatian serta saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.